107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel. Pagi ini bukanlah pagi yang cerah seperti biasanya. Awan tebal diselingi rintikan hujan cukup untuk menutupi luasnya barak peristirahatan pasukan Alengka. Gelapnya pagi itu juga merupakan refleksi diri dari Rahwana yang sedari tadi malam gusar. Gemuruh guntur dan petir yang menyambar seakan menambah besar pemberontakan pikiran dari Rahwana. Ia yakin hari ini adalah saatnya ia menjemput ajal di tangan Sri Rama. Perasaannya bercampur aduk. Mengapa perasaanku jadi seperti ini? Bukankah ini yang aku nantikan? Melakukan apa yang menurutku benar menjadi peran penting dalam kehidupan di bumi. Menjadi jahat dan berangkara murka. Apa yang aku gusarkan? Bukankah ini yang aku nantikan? Membela cinta sejatiku yang sedari dulu aku dambakan. Meskipun memang aku dan dia tak bisa bersama. Bukankah ini yang aku nantikan? Menjemput ajal di medan pertempuran. Dengan begitu, aku mencapai syaratku menjadi muksa dan kembali terlahir suci. Apapun yang terjadi, aku pasrahkan semua padamu, Dewa. Aku ikhlaskan semuanya. Sementara itu, di sisi lain terdapat Wibisana, Hanoman, Lesmana, dan Sri Rama yang sedang berunding di barak peristirahatan pasukan Kera. Sri Rama menggali informasi lebih banyak tentang Rahwana dari adiknya, yaitu Wibisana. Wibisana dengan sifatnya yang selalu membela kebenaran, bersikap dewasa dengan bersekutu bersama Sri Rama. Hanoman pun ikut mendengarkan dan sesekali memberikan masukan. Lalu bagaimana Wibisana? Bagaimana tentang kakakmu Rahwana itu? Aku Wibisana, adik dari Rahwana. Dengan segala hormat, aku sebenarnya berada di pihak kakakku. Namun aku tidak bisa tinggal diam dengan apa yang terjadi sekarang ini. Kakakku memang telah berbuat kejahatan dengan menculik istrimu Rama. Aku secara pribadi meminta maaf untuk kejahatan kakakku. Aku sudah mencoba berbaik hati dengan menyuruh Hanoman datang menjemput Sinta. Namun, apa yang terjadi? Kakakmu itu tetap tak mau menyerahkan Sinta. Dan dengan keberingasannya itu, justru dia malah membakar Hanoman. Bukankah begitu, Hanoman? Betul, Rama. Aku yang menjadi utusanmu untuk menjemput Sinta ternyata tak diterima sama sekali oleh Rahwana. Dia justru malah menangkapku dan membakarku hidup-hidup. Tapi aku balas mereka, membumi hanguskan seluruh istananya. Dasar kau Wibisana! Seharusnya kau bisa dengan tegas memberitahu kakakmu itu bahwa perilakunya sudah cukup melewati batas. Sudahlah, Lesmana. Begini, Wibisana. Aku tahu maksudmu baik. Dan kau sangat berbeda dengan kakakmu itu. Tapi tidak ada yang bisa dirubah. Sudah saatnya Angkara Murka kita kalahkan. Untuk itu, aku minta bantuanmu untuk menceritakan semua tentang kakakmu. Bantulah kebenaran ini untuk menumpas kejahatan yang ada. Kakakku adalah seorang kesatria yang sakti dan sulit untuk dikalahkan. Nama aslinya adalah Dasasana. Semasa hidupnya, ia pernah membuat marah Dewa Siwa ketika memindahkan Gunung Kailasana ke Alengka dengan tanpa meminta izin ke Dewa Siwa.
Saat mengetahui itu, Dewa Siwa marah dan langsung menginjak gunung yang sedang dibawa Dasasana hanya dengan jari kakinya. Kakakku menjerit dengan sekerasnya hingga menggetarkan seluruh bumi karena kakinya terinjak oleh jari kaki dari Dewa Siwa. Setelah itu, ada Brahmana yang memberitahunya untuk memuji Dewa Siwa agar dia mendapat ampunan. Seketika kakakku langsung mencabut salah satu dari 10 kepalanya beserta urat nadinya untuk dijadikan kecapi. Kecapi itu ia gunakan sebagai sarana untuk bersenandung memuji Dewa Siwa hingga bertahun-tahun lamanya. Melihat kegigihan Dasasana itu, Dewa Siwa terkesan dan memaafkannya. Dewa Siwa lalu memberinya nama Rahwana. Kakakku Rahwana juga orang yang giat dalam bertapa. Suatu ketika, ia sudah bertapa selama puluhan tahun. Kemudian mengetahui hal itu, Dewa Brahma terkesan dengan kegigihannya dan memberikan anugerah kehidupan yang abadi. Dewa Brahma memberitahukan pula jika Rahwana hanya akan bisa mati apabila dia diserang di bagian pusarnya. Mungkin itu yang perlu kalian ketahui untuk membunuh kakakku sekaligus mengakhiri perang ini. Baiklah, Wibisana. Terima kasih atas semua yang kau ketahui tentang Rahwana. Kau sungguh bijak untuk memilih di sisiku, di jalan kebenaran. Bagaimanapun juga, dia akan mati di tanganku hari ini. Hari ke-10 dalam pertempuran untuk menumpas angkara murka. Hanuman, aku tak akan bisa membunuhnya sendirian. Maka bantulah aku. Dan kau Wibisana, terima kasih sudah berusaha membantuku. Baik Rama, aku akan membantumu mengakhiri perang ini. Terima kasih juga Wibisana. Kau akan dikenang dalam sejarah dan bantuanmu tidak akan pernah kami lupakan. Dan satu lagi yang perlu kalian ketahui. Sampai saat ini, aku masih dalam pihak Alengka. Kakakku itu bukanlah orang yang benar-benar jahat. Dalam hidupnya, ia berhasil menjalankan perannya menjadi jahat untuk menyeimbangkan bumi. Karena bumi butuh keseimbangan. Dengan adanya siang malam, benar dan salah, baik dan buruk. Bagaimanapun, aku masih menyayangi kakakku. Tenang saja kakakku. Aku juga pasti akan ikut memberantas angkara murka dan akan selalu di belakangmu. Terima kasih, adikku Lesmana. Tapi di pembalasan dendam dan peperangan nanti, aku tidak mau kamu ikut celaka. Jadi muncullah hanya saat aku sudah membutuhkan bantuanmu. Tapi sebenarnya aku ingin ikut serta membela kebenaran sejak awal. Tetapi jika itu memang yang diperintahkan, maka aku akan mematuhinya, Kak. Suasana di siang hari itu terasa berbeda. Agaknya lebih mencekam dari biasanya. Hujan tak lagi turun. Namun perasaan setiap orang di sana masih bercampur aduk. Ada yang siap menantikan kemenangan dan ada juga yang takut menghadapi kekalahan. Tanah di medan perang pada hari itu siap menerima banyaknya korban yang berjatuhan. Siap menampung kucuran darah yang mengalir demi membela apa yang mereka percayai. Rahwana justru semakin bersemangat dalam berperang, bahkan untuk membunuh Rama. Walau dia tahu inilah hari terakhirnya menjalani hidup di tubuh raksasa dan akan mati di tangan Rama. Hai pasukan Gera, majulah sini, hadapi aku. Jangan ada yang menghalangiku bertemu Rama. Akan kubunuh dia dengan tanganku sendiri. Hanuman, tolong bantu aku. Bagaimana Rama? Apa yang harus aku lakukan? Aku butuh bantuanmu. Tolong, kau hadapi dulu Rahwana. Ulur waktu hingga dia kelelahan. Setelah dia mulai kelelahan dan ada kesempatan, aku akan datang menghampirimu, lalu membunuhnya. Baik Rama, akan kuhadapi dia.
Hai Rawana, jangan gegabah dulu kau. Sini, marilah kita bermain-main dulu. Nanti setelah urusan Prabu Rama selesai baru dia menghampirimu. Tunggu saja ajalmu. Bilang saja temanmu Rama itu takut menemuiku. Atau dia malah lari karena takut mati. Apa? Takut katamu? Jangan sesumbar dulu Rahwana. Harusnya kau yang takut. Karena ajalmu tinggal menunggu waktu saja. Tidak usah banyak bicara. Sini maju kau Hanuman. Hadapi aku. Iya! Rahwana dan Hanuman bertarung dengan sangat hebat. Keduanya sama-sama kuat dengan ilmu yang hampir setara. Kemudian, keduanya pun bertiwikrama. Tubuh mereka menjadi sangat besar dan bertarung sama kuat. Di sisi lain, Sinta yang masih terkurung di Taman Argasoka juga ikut bimbang. Di taman seindah itu, hanya Sinta yang tak bisa menikmatinya. Dia hanya bisa menangis sendu sambil merenungi nasibnya. Waktu telah bertahun-tahun lamanya. Aku masih tetap seperti burung yang ada di dalam sangkar. Setelah Rahwana menculikku, aku tak pernah mengakhiri hari tanpa tangisan. Ditempatkan di taman semegah dan secantik ini, hanya aku satu-satunya yang tak dapat menikmatinya. Tawaran akan harta perhiasan dan sebagainya aku tolak mentah-mentah. Yang aku inginkan hanyalah pulang, menjalani hidup sebagaimana mestinya. Sampai sekarang, aku masih menunggu suamiku menjemput dan membawaku pulang. Namun, bagaimana bisa aku bimbang saat ini? Di sini, Rahwana memperlakukanku dengan sangat suci dan menjunjung tinggi derajatku. Tak pernah sekalipun dia menyentuhku, walaupun hanya sedikit. Setiap hari, sejak peristiwa penculikan itu, Rahwana selalu datang membawakanku hadiah bermacam-macam. Selain itu, dia pun menyampaikan untayan puisi yang indah untukku. Setiap hari, bukan hanya sekali atau 2 kali. Cara dia memperlakukanku, cara dia menyayangiku, dan cara dia mencintaiku sangat tulus aku rasakan. Aku merasa bimbang. Bagaimana seharusnya aku bertindak atas perasaanku ini? Aku ini seorang yang telah bersuami. Aku harusnya setia kepada suamiku. Di sisi lain terdengar suara tangisan juga dari dalam istana Alengka. Dalam sayup-sayup angin dan cuaca yang tak terduga, suaranya lebih memilukan dari tangisan sebelumnya. Suara itu seakan menenggelamkan siapa saja yang mendengarnya ke dalam lautan kesedihan. Tangisan itu tidak lain berasal dari mulut Dewi Sukesi, Ibunda Rahwana. Dia hanya bisa terduduk menangisi putranya yang hari ini akan menemui ajalnya. Setiap hari semenjak kelahiranmu,
Aku selalu mendoakanmu, Nak. Siang dan malam aku merawatmu. Tak pernah sedetik pun aku mengharapkan balasanmu. Selayaknya ibu pada umumnya, aku hanya mengharapkan kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan dari dirimu. Nak, Rahwana, maafkan ibumu ini yang membuat kesalahan sewaktu dahulu. Aku yang telah dinasihati oleh ayahmu, Resi Wisrawa, untuk tak berhubungan di waktu yang tidak tepat tersebut malah menghiraukannya. Ayahmu sudah berkata bahwa jika aku dan dirinya berhubungan di waktu yang tidak tepat, maka anakku kemudian akan memiliki nasib berwatak jahat. Maafkan aku, Nak. Kau adalah anak yang berbakti pada orang tuamu, terlebih pada dewamu. Aku sangat bangga padamu sewaktu kau didatangi sesosok dewa yang memberitahumu bahwa takdirmu adalah menjadi jahat. Kau dengan berbesar hati menerima takdir dan peran tersebut hingga kau dianugerahi kekuatannya sakti tak terhingga. Biarlah orang lain berkata apa saja tentang dirimu, Nak. Namun bagaimanapun, kau tetap menjadi anak kebanggaanku. Hari menuju senja dan pertempuran masih terus berlangsung. Hanoman masih berhadapan dengan Rahwana dengan sengit dan sama kuat. Sudah mulai terlihat korban perang yang menggunung serta sungai dari aliran darah yang bercucuran. Sepertinya mulai terlihat pula kebahagiaan Rahwana karena dia melihat langit yang memancarkan cahaya cerah tak seperti biasanya. Apakah itu pertanda? Iya! Ini kau Hanoman. Mana Tuanmu Rama itu? Iya! Sudah mulai kelelahan kau rupanya. Sabarlah sebentar lagi untuk menjemput ajalmu. Jangan menghina kau. Mati di tanganku kau Hanoman. Melihat Rahwana yang sudah cukup terkuras energinya menghadapi Hanoman, Rama kemudian bergerak menuju Hanoman yang masih berwujud besar karena pengaruh Triwikram. Sama seperti Rahwana, Rama bermaksud untuk segera mengakhiri peperangan dengan membunuh Rahwana. Hei Hanoman, bersiaplah. Sekaranglah saatnya. Baik Rama. Bawalah aku ke atas dengan telapak tanganmu agar bisa kulihat wajah Rahwana. Baik Rama. Ini dia yang aku tunggu. Jika kau mencari Sinta, dia ada dalam perlindunganku. Dia akan selalu kulindungi. Tapi sebaliknya Rama, aku siap untuk membunuhmu. Akhirnya, saat yang kunantikan datang juga. Setelah penantian panjang, aku akhirnya bertemu denganmu Rahwana. Berani sekali kau menculik istriku. Maka sekaranglah saatnya aku akhiri semua ini. Seranglah aku sebisamu Rama. Hanoman, lempar aku ke atas dan akan kupanah tepat di pusarnya. Baik Rama. Sekarang, Iya. mati kau Rahwana. Ah! Apa? Kau membidik pusarku? Bagaimana kau bisa tahu? Tak pernah melihat langit secerah dan seindah ini. Aku merasa lega, semuanya telah berakhir. Aku tak pernah sebahagia ini. Matahari mulai bersinar menyejukkan. Kaukah itu dewa? Entah itu benar kau atau tidak dewa. Tapi aku ingin bertanya. Jika memang cintaku kepada Sinta terlarang, lalu mengapa kau bangun megah perasaan ini ke dalam sukmaku? Mengapa dewa? Dan untukmu Sinta, kuharap kau dengar ini. Walau kau tidak ada di sini,
Aku harap kataku dapat terdengar olehmu. Wahai Sinta, tak ada yang salah di dalam cinta. Aku salah secara sosial, secara tatanan. Karena itu, aku harus meminta maaf kepada suamimu. Aku bukan meminta maaf karena aku mencintaimu. Tetapi aku meminta maaf karena telah melarikanmu. Namun, harus kau ketahui, caraku meminta maaf adalah dengan cara kesatria, yaitu dengan berperang. Aku tahu, setiap hari kau menangis dan tak pernah sedikit pun menerimaku di hatimu. Aku pun tahu kau adalah sosok yang setia. Tapi mau bagaimanapun, inilah cinta. Kemarin, sebelum aku berpamitan untuk perang kepadamu, kau sempat menangis. Lalu kau mendekap lenganku seakan kau tak mau kehilanganku. Maafkan aku jika aku salah mengartikan perasaanmu, yang mengira bahwa kau sudah membuka pintu hatimu. Namun, aku pun sadar diri bahwa memang kita tidak dapat bersama. Mengetahui sedikit saja perasaanmu padaku sudah membuatku bahagia. Semoga kita bertemu di kehidupan selanjutnya. Dan untuk ibu, maafkan anakmu yang tak bisa membahagiakanmu, Bu. Aku malu setiap dirimu menangisiku. Jangan khawatir, Bu. Anakmu ini sudah lebih bahagia dari sebelumnya. Setelah sekian lama, akhirnya kutemukan jalanku menuju moksa agar diterima para dewa. Terima kasih, Dewa. Aku pasrahkan semua padamu. Rahwana terus mengerang kesakitan dengan tetap memandang ke langit. Tak berapa lama, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Seperti tahu telah disambut, wajahnya seakan tersenyum memandang indahnya senja waktu itu. Setelahnya, hujan mulai datang beriringan, ikut menghantarkan Rahwana menuju moksanya. Air hujan mengalir, membersihkan setiap darah di tubuh korban perang. Semua berbahagia, termasuk Rahwana. MMTC Radio. The Next Generation Channel.